Baik, kali ini kita melanjutkan materi ya. Jadi minggu lalu kita sudah membicarakan uji hipotesis, kemudian mempraktikkan R 2 minggu ya, 2 minggu yang lalu sama minggu lalu ya. Saya tertukar yang minggu lalu sama ada yang galungan pas ini ya kita ya. Oke, apa namanya? Sebenarnya pertemuan kali ini bukan ke-10 ya, tapi harusnya tadi ke berapa namanya? Ke-11 harusnya ya, 11 dan 12. Ya, karena ada kegiatan ini juga masih hitungan, jadi sebenarnya nggak udah mau ini ya. Oke, baik. Jadi hari ini kita membicarakan analisis regresi. Apa itu analisis regresi? Jadi hanya membahas regresi yang paling sederhana. Kemudian kita akan nanti pada sesi kedua, jadi sesuai dengan ini ya, kesepakatan dengan Korma, kuliah hari ini katanya 2 kali ya, sebagai pengganti yang waktu kita pas hari apa itu ya, pas penampang galungan mungkin ya, pengganti itu. Dan nanti kita kalian akan log out dulu, nanti login lagi, ada jeda waktu sekitar 20 menit lah ya. Oke, nanti kita akan menggunakan R untuk mencoba melakukan analisis regresi ya, jadi biar jelas prakteknya seperti apa. Oke, jadi apa itu regresi, kemudian bagaimana kita mengestimasi persamaan regresi, kemudian interpretasinya seperti apa gitu ya. Kemudian kita akan melakukan apa yang disebut dengan prediksi. Oke. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang apa itu regresi dan seterusnya, mari kita lihat ilustrasi seperti ini. Nah, apa yang kita bisa lihat dari sini? Jadi ini adalah seorang yang melakukan latihan angkat beban ya. Tujuan utamanya adalah untuk mengukur kekuatan seseorang misalnya. Mengukur kekuatan seseorang. Bagaimana caranya? Apa yang kita bisa lakukan untuk mengukur kekuatan seseorang? Oke. Itu pertanyaan saya. Apakah dari berat beban yang diangkat, kemampuan mengangkat berat beban, apakah misalnya massa ototnya dihitung atau apa gitu. Oke, jadi ini suatu pertanyaan yang mungkin akan sering sebenarnya, atau sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, tidak dalam konteks ilmiah saja gitu ya. Jadi misalnya begini, kalau saya diberikan katakanlah uang katakanlah uang jajan mingguan gitu misalnya, katakanlah misalnya 100.000 gitu misalnya, ada kata ya. Berapa uang yang bisa saya habiskan atau pengeluarannya untuk apa saja, atau berapa pengeluarannya. Jadi dengan uang misalnya 100.000, berapa pengeluaran. Ya, oke, itu mungkin agak selalu ekstrim. Oh, kok kecil sekali Pak gitu ya. Oke, saya naikkan sekarang misalnya 500.000. 500.000 katakanlah gitu ya. 1.000 per minggu, apa yang kalian bisa beli dengan 500.000 misalnya. Nah, saya yakin setiap orang ya memiliki kebutuhan yang berbeda, dan pastinya pengeluarannya juga akan berbeda kan. Ya, antara laki-laki dan perempuan pasti juga berbeda pengeluarannya. Ya. Kebutuhan untuk yang perempuan mungkin berbeda dengan kebutuhan laki-laki. Gitu. Nah, andai kata misalnya, oke, saya tulis saja ya untuk mengilustrasikan ini. Ya, mungkin saya tulis di sini aja biar tidak mengacaukan ini dulu. Jadi saya berikan ilustrasi dulu sebelum kita bicarakan lebih lanjut tentang angkat beban itu. Jadi
Jadi saya katakanlah saya memberikan, jadi saya ulangi lagi permasalahan tadi. Saya berbaik hati kepada kalian semua, ya. Misalnya saya berikan masing-masing orang, ya semua angkatannya saya berikan uang 500.000 gitu misalnya. Atau jangan 500.000 lah ya, mungkin beragam lah ya. Dikasih, saya nggak akan ini apa namanya, nggak ada yang saya kasih 500.000, misalnya ada yang 1 juta, misalnya ada yang misalnya 1.500.000 dan seterusnya gitu misalnya. Jadi dari total kalian yang ada misalnya hari ini, andai kata saya berikan uang misalnya. Jadi kalau kita lihat, ya kita bermain ini ya, berapa orang yang hadir hari ini? 90 berapa tadi? 93 saya lihat ya, kurang lebih 93. Oke, nah jadi 93 orang, jadi andai kata saya berbaik hati, atau bukan saya aja sih sebenarnya, hilangkan kata saya ya. Jadi masing-masing orang diberikan uang, misalnya ada yang jadi uang, kemudian pengeluaran. Nah, kalau tadi saya mengatakan per minggu, mungkin sulit membayangkan berapa ya. Biasanya saya per bulan Pak, oke. Sekarang saya ini asumsikan sekarang uang itu bukan per minggu tapi per bulan ya. Karena per bulan per minggu mungkin agak bingung juga apa ya per minggu gitu ya. Biasanya per bulan. Oke, per bulan misalnya ya. Jadi saya uang ini dalam juta aja deh sekalian ya. Dalam juta misalnya. Pengeluaran katakanlah juga dalam juta pastinya ya, juta. Oke. Nah, dari semua kalian yang ada di sini, misalkan kalian mendapatkan uang misalnya jadi 1 sampai 90, misalnya ada yang ngasih 5 juta, pengeluaran per bulannya misalnya ya, pengeluaran per bulannya adalah 4,5. Oke. Kemudian ada yang per bulannya dikasih uang 1 juta, pengeluarannya 900.000. Ya, misalnya 0,9 juta katakanlah seperti itu. Kemudian ada yang misalnya 5 juta juga, tapi pengeluarannya adalah misalnya 5 juta. Ada yang 7 juta, pengeluarannya misalnya 6 juta gitu ya, misalnya agak ekstrim kita bicara, ini agak tinggi, ada yang super ini dikasih uangnya, ada yang kecil sekali gitu ya. Oke, jadi misalnya ada lagi yang 1,5 misalnya, 1,5 ini dikasih uang misalnya ternyata habis 1.400.000 misalnya. Kemudian ada yang kasih 6 juta, kemudian hasil dari ini pengeluarannya misalnya tiba-tiba minus ya 6,5. Oke, mudah-mudahan tidak ada yang begitu ya. Kemudian 2 juta, katakanlah misalnya pengeluarannya 3, jadi ini lebih besar lagi ya. Gitu. Nah, jadi andai kata saya lanjutkan ini sampai ke 90 orang, 93 ya, katakanlah sebegitu. Jadi saya mempunyai uang, sorry bukan saya, tapi sekalian saya kasih uang gitu, atau orang lain ngasih uang ke kalian, jadi masing-masing ini dapat, ada yang 5 juta, ada yang 1 gitu ya. Ini siapapun saya nggak peduli ya, yang jelas begini. Jadi dari uang yang saya berikan, misalnya yang kalian punya, pengeluarannya 4,5 juta, misalnya ada yang 900.000, ada yang 5 juta, ada yang habis ya 5 juta, kemudian ada yang 7 juta, habisnya 6 juta dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah begini. Kalau sekarang saya misalnya memberikan salah satu orang di antara ini ya, sampai sekarang asumsikan kalau misalnya saya ngasih sekarang uang misalnya 4 juta,
4 juta, ini habisnya berapa kira-kira? Gitu. Oke. Nah, habisnya berapa itu namanya kita melakukan prediksi. Ya, melakukan prediksi. Jadi berdasarkan ini. Loh, kan gampang Pak, 5 juta aja 4,5 berarti 4 juta, berarti kan bisa saja ya 3,5. Gitu. Oke, saya terima dulu. Kemudian yang lain, oh yang 6 juta aja 6,5 kok, berarti ini 4 juta pasti 4,5 dong. Ada yang berargumentasi lain begitu. Ah masa sih yang 7 juta aja 6 juta kok, berarti kalau 4 juta bisa dong pengeluarannya ini, berarti terus 3 juta gitu. Nah, loh kenapa bisa banyak jawaban yang berbeda? Ya, ya karena itu hanya berdasarkan pada intuisi, melihat pola, tetapi tidak bisa dengan jelas gimana caranya gitu, tidak tahu. Bisa saja 4 juta menjadi 3 juta, bisa betul. Tetapi berdasarkan pada data ini, berdasarkan pada banyak uang yang ada, kemudian pengeluaran yang ada dari ke-93 orang ini, belum tentu 4 juta akan menjadi 4,5, 4 juta akan menjadi 3, 4 juta menjadi misalnya 3 juta gitu. Jadi kita tidak tahu apa yang kita bisa lakukan. Nah, kita bisa melakukan apa yang disebut dengan regresi gitu. Itu secara konsep ya. Nah, kalau kita lihat tadi tadi saya memiliki uang kan, uang, kemudian ada pengeluaran. Nah, pengeluaran ini tergantung pada uang yang saya berikan kan. Jadi besarnya uang tergantung pada besarnya pengeluaran tergantung pada uang. Ya, tentu saja yang dimaksud tergantung ini orang yang membelanjakan uang itu harus atau tidak tergantung. Nah, inilah data yang kita punya gitu. Ini data yang kita punya. Ada kata kita lanjutkan ini sampai dengan semua yang hadir di sini misalnya kuliah hari ini gitu. Nah, sekarang saya ingin prediksi sekali lagi 4 juta ini berapa. Nah, bagaimana cara saya? Nah, untuk melakukan hal seperti ini, sekali lagi saya mengatakan apa yang disebut dengan regresi. Nah, salah satu dari apa yang kita tulis ini, kita sebut saja sebagai variabel. Nah, uang ini kita bisa nyatakan sebagai, katakanlah, dalam konteks yang lebih besar ini sebagai semacam pendapatan gitu aja ya, pendapatan. Biar tidak hanya bukan jumlah uangnya fokusnya, tapi pendapatan gitu ya, pendapatan dari kalian yang untuk per bulan gitu, katakan seperti ya, sama aja sebenarnya dengan masuk uang ini ya. Oke, ini pengeluaran kalian, entah untuk apa ya, untuk beli pulsa, apa, gitu, pakai internet, game online, apa gitu ya, atau gadget yang lain, gitu, terserah. Kita tidak melihat itu. Oke, apa yang saya lakukan? Nah, yang bisa saya lakukan adalah saya ingin memplot data ini, plot saja pendapatan dan pengeluaran seperti apa, gitu. Ya, nah kalau saya plot itu, sama seperti memplot grafik fungsi pada dasarnya kalau kalian ingat belajar kalkulus, tetapi bedanya apa? Di sini kalau kita buat XY begini, di sini bedanya apa? Di sini bedanya adalah angka 5 ini tidak hanya menunjukkan 4,5, tapi 5 juga ada yang 5. Jadi orang yang pendapatannya atau uangnya 5 juta, pengeluarannya bisa 4,5 atau 5 gitu. Kemudian yang 6 bisa 6,5 atau 7 bisa 6 juta dan seterusnya gitu. Kita tidak ini kita ambil contoh dulu ya, yang 5 juta berapa gitu ya. Jadi X ini adalah pendapatannya, pendapatan, kemudian Y itu adalah pengeluaran. Jadi pengeluaran ini tergantung pada pendapatannya atau uangnya berapa kan gitu ya. Nah kalau ini loh kenapa ini bisa lebih ya? Tidak tahu. Ya mungkin dia ngutang atau apa gitu. Jadi minus dia di sini gitu ya, bisa jadi. Artinya dia sudah diberikan uang segini tapi pengeluarannya ini gitu ya. Oke. Ini bisa terjadi, tidak masalah ya. Jadi oke kita lihat sekarang yang 5 juta misalnya 4,5 ya. Ini contoh yang dummy tapi yang mengilustrasikan aja. Katakanlah begini. Jadi 5 10 15 skalanya gitu. Misalnya 5 10 15. Ini 0 ya. 10 15. Oke. Orang yang penghasilan 5 juta kira-kira 4,5, 5 juta, 4,5 kira-kira di sini ya. Ya. Oke, kita plot.
1 0,9. 1 kira-kira di sini ya, 0, mungkin saya perlu besar lagi ya. Oke, biar jelas ya. Yang 5 juta di sini. Dan naik dikit. Saya buletin lagi. Kita sudah ini mendapatkan 3 ini. 7 juta, 6 juta. Misalnya. 7 juta, 6 juta. Oke, kira-kira di sini ya. Kemudian 1,5, 1,4 misalnya, 1,5 di sini 1,4 mungkin sekitar sinilah ya. Ini nggak pas skalanya, tapi ilustrasi saja ya, seperti ini. Yang 6 juta 6,5 ya, 6 juta 6,5 mungkin ya, kurang lebih di sini lah ya. Dua 3 juta maksudnya, berapa 3 juta mungkin sekitar sini. Oke. Nah, apa yang kita bisa lakukan? Jadi ada titik-titik begini ya. Titik begini mungkin saya perbesar lagi dikit ya. Nah, seperti ini katakan, seperti titik-titik. Oke. Oke. Jadi ini adalah pendapatan, ini adalah pengeluaran. Nah, bagaimana kita melihat ini semua? Jadi secara sederhana kita melihat, oh ternyata kalau kita lihat antara pendapatan dan pengeluaran, semakin besar pendapatan, kita lihat pengeluarannya juga semakin besar, gitu ya. Berarti kalau kita lihat di sini, saya akan bisa menghubungkan ini dan ini menjadi suatu garis, ya, suatu garis yang nanti ya, ntar kita bicarakan, itu disebut dengan garis regresi nanti ya. Nah, dia ini garis. Oke. Jadi ingin menghubungkan garis. Nah, jadi dengan garis ini memang tidak akan semua titik terwakili, tetapi jarak antara garis ini yang paling minimum gitu. Itu yang kita bisa lakukan nanti. Gitu pada dasarnya. Jadi saya perbesar gambarnya di sini. Jadi kalau ada titik di sini, ada titik di sini, ada titik di sini, titik di sini. Oke. Saya perbesar aja ya. Seperti ini. Ada yang kena di sini, nanti ada yang di sini. Ini saja yang kita bisa lakukan, yang memplot garis yang menghubungkan antara pendapatan dan pengeluaran gitu. Ya, seperti ini. Nah, kalau kita tahu garis ini, maka kita bisa memprediksi kalau misalnya X-nya ada di sini, ya, yang ini yang saya kasih tanda kontra ini Y-nya berapa, jadi lihat di sini gitu kira-kira ya, sehingga kita melakukan apa yang disebut dengan prediksi. Jadi orang yang pendapatannya 4 juta ini berapa nilainya gitu misalnya ya, kalau saya ini perbesar ya skalanya. Jadi ini semua adalah garis terbaik yang mewakili semua titik itu, dengan garis ini ya memberikan jarak ke garis yang lurus ini. Jadi antar titik-titik ini, titik data pada dasarnya ya, yang ini yang paling minimum gitu ya. Kalau kita sembarang ambil titik garis, bisa aja begini kan, entah ini gitu ya. Nah, yang ini belum tentu mewakili semua dengan jarak yang minimum ini gitu. Nah, ini yang disebut dengan nanti garis regresi. Oke, garis regresi. Ya, nah, di sini kita cukup hanya belajar konsepnya dan menggunakan gitu ya, karena skop dari mata kuliah ini tidak terlalu tidak terlalu dalam gitu ya, hanya mengenalkan saja. Jadi kita cukup paham konsep, menggunakan dan memahami bagaimana kira-kira
X dan Y ini. Kalau di sini pendapatan dan ini pengeluaran. Nah, X dan Y ini memiliki nama yang dalam istilah regresi, banyak istilah yang berbeda dengan nama yang berbeda, tapi mengacu pada hal yang sama. Oke? Jadi seperti ini konsepnya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan contoh sederhana ini. Ya, meskipun ini datanya dummy ya. Oke? Nah, jadi dengan begini, kita bisa sekarang menjawab ini. Nah, bagaimana cara saya mengukur kekuatan seseorang? Bagaimana caranya? Jadi kumpulkan saja data yang berhubungan dengan bagaimana cara kita mengukur kekuatan seseorang, kan gitu. Itu secara sederhana. Nah, oke. Saya akan lihat, kita akan lihat ini dulu. Jadi mengukur kekuatan seseorang itu caranya gimana? Jadi yang pertama, kita bisa mengukur berat beban maksimum yang bisa diangkat oleh seseorang. Ya. Seperti tadi misalnya berat ini maksimum yang bisa diangkat gitu misalnya. Berapa gitu. Tetapi ya cara ini riskan ya karena tidak semua orang tahu teknik mengangkat beban ini. Artinya risikonya tinggi. Oke. Oke, kalau kita lihat gambar ini, kalau kita tidak paham tekniknya dan segala macam bisa jadi risiko kecelakaan gitu ya, patah tulang atau ekstrimnya bisa meninggal gitu kan kena ini kepala apa gitu ya kalau tidak paham misalnya atau cedera cacat permanen gitu ya. Nah, itu risikonya tinggi. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, kita bisa menyelidiki ini misalnya, apakah ada variabel yang lebih mudah digunakan untuk mengukur dan sekaligus ya, menjadi prediktor yang bagus untuk mengukur mengangkat beban maksimum ini. Nah, kalau ini ada, gunakan saja ini kan gitu. Ya, jadi ini yang akan kita coba lihat satu contoh kasus yang berhubungan dengan data ini nanti ya. Nah, suatu studi di sekolah menengah atas di Georgia di Amerika Serikat dilakukan untuk mengetahui kekuatan wanita dalam mengangkat beban. Oke, jadi studi dilakukan di suatu negara bagian Amerika Serikat namanya Georgia untuk mengetahui kekuatan wanita dalam mengangkat beban. Bagaimana caranya? Nah, salah satu variabel yang bisa kita gunakan untuk digunakan untuk mengukur ini adalah dengan memahami satu bahwa kita tahu fakta ya. Salah satu variabel ya yang bisa kita gunakan adalah misalnya seberapa banyak atlet ya wanita yang dapat mengangkat beban 60 pound atau dalam hal ini 30 kilo sebelum akhirnya yang bersangkutan menjadi terlalu lelah untuk mengangkatnya lagi. Ya. Jadi di sini melakukan uji ini ya semacam yang atlet wanita itu disuruh mengangkat beban sebesar 30 kilo itu ya dicatat terus sampai akhirnya lelah gitu untuk mengangkatnya lagi. Nah, jumlah maksimum beban yang diangkat tadi dicatat gitu. Jadi misalnya berapa kali dia bisa misalnya 30 lagi bisa terus sampai akhirnya dia capek gitu ya. Kemudian ditotal ya. Jumlah maksimum angkat beban yang tadi dicatat gitu. Ditotal dicatat oh sekian kekuatannya gitu. Ya. Nah, di sini kita misalkan X itu menyatakan berapa kali berat beban sebesar 30 kilo yang bisa diangkat sebelum kelelahan gitu ya. Berapa kali? Jadi misalnya 30 kali misalnya, atau misalnya hanya 10 kali gitu ya misalnya. Atau malah hanya 5 kali misalnya. Dicatat sebelum kelelahan, kemudian Y total berat angkat beban dalam pound dalam satuan kilo ya. Jadi yang jelas sama dalam satuan yang sama itu dicatat sebagai Y. Nah, jadi di sini kita mempunyai dua variabel seperti tadi saya memberikan contoh
pengeluaran dan pendapatan, atau pendapatan dan pengeluaran, pendapatan akan berpengaruh terhadap besarnya pengeluaran. Nah, di sini kita memiliki X dan Y. Sama seperti tadi, X itu adalah berapa kali berat beban 30 kilo bisa diangkat. Ini akan menjadi Y total berat angkat beban. X itu beban yang bisa diangkat. Oke. Sebelum akhirnya kelelahan dan Y adalah total berat angkat beban dalam pound, gitu ya. Nah, di sini ya, jadi di sini berapa kali berat beban 30 kilo bisa diangkat dan total berat angkat beban itu dicatat. Jadi itu yang kita bisa gunakan misalnya sebagai salah satu ukuran kekuatan seseorang, gitu ya. Jadi kita memiliki ilustrasi, jadi nanti secara ini sebelum kita bisa membayangkan seperti ini. Misalnya ini total ya, karena 30 kilo, berarti kan minimum kalau dia hanya sekali, katakanlah minimum ya paling 30 ya, 30 kilo pasti gitu ya. Misalnya andai kata banyak gitu ya sampai ini. Nanti ada data sebenarnya adalah ini ya. Jadi kita ilustrasikan dulu, kita membayangkan dulu misalnya katakanlah mungkin lebih dari satu, anggap saya 20, 30 gitu misalnya ya. Saya anggap ini beratnya misalnya 30, berarti mungkin paling kecil harusnya 300 kilo gitu misalnya. Kalau bisa sampai 10 kali ya, 10 kali, kemudian 10 kemudian 30 kali 600 misalnya ya. Ini kalau ini ya, terus 900 gitu ya misalnya. 30 kali 30 ya, 900. Oke. Ini skala yang akan ini. Oke. Jadi dari angkat ini jumlah berapa kali beban, jadi bisa jadi 10. Kalau 10 berarti kalau masing-masing beban memang 30 tadi pas, ya 30 ya. Kalau 20 kebetulan 60. Ini 90. Nah, tentu saja ya nanti kita lihat data sebenarnya seperti apa. Tapi tentu saja tidak selinier begini ya. Jadi tidak akan lurus begini ya. Jadi ada pertengahan di sini misalnya ada juga yang 10, ngangkatnya 10 mungkin pas di ini berhenti atau bagaimana gitu ya. Jadi tidak mesti apa namanya? Mungkin totalnya 300 bisa jadi kurang. Jadi misalnya 10 bisa jadi yang kurang di sini. Ya, karena mungkin ada suatu ya, jadi dia mengangkat. Jadi misalnya angkat pertama, kemudian karena sesuatu lain hal misalnya berhenti gitu ya. Sementara karena mungkin ada sedikit masalah gitu ya. Jadi baru lanjut lagi, jadi totalnya tidak pas 300 bisa jadi kurang. Ini juga sama. Yang misalnya mengangkat 11 kali, mungkin bisa jadi baru 300 gitu ya. Jadi di sini karena yang misalnya pas pengukuran, yang bersangkutan menyatakan lelah tapi tidak dikatakan terlalu lelah gitu ya. Jadi masih bisa, tapi dia ini apa namanya, ada jeda gitu mungkin yang dia tidak mungkin karena pas kondisi tertentu tidak full bisa mengangkat gitu ya mungkin. Jadi seperti itu.
Sehingga di sini ada variasi, tidak akan lurus begini. Ya, mungkin ada begini nanti datanya dan seterusnya. Nanti kita lihat data aslinya. Ya. Nah, ilustrasi kita seperti ini saja begini. Ya. Um, ya, sama. Kalau ini, kalau pengertiannya mengangkat seperti itu. Atau 30 berarti dan kurang dari itu bisa berkurang. Ini juga sama ya. Yang 20 nggak mungkin 900 ya, yang ini ya di sini gitu ya misalnya. Oke, jadi tidak akan membentuk garis lurus begini. Oke, nah sekarang kita lihat data aslinya yang dilakukan di penelitian tersebut seperti ini kira-kira. Oke, jadi ini data lengkap studi. Ya, jadi apa namanya di sini melakukan, jadi ada atlet, ini contoh terpotong ya karena hanya memberikan ilustrasi. Jadi satu atlet pertama, kedua, ketiga dan seterusnya sampai 22 yang saya tampilkan di sini. Jadi yang ada banyak variabel lain sebenarnya yang diukur, tapi kita fokus pada ini aja, banyak apa namanya berat apa namanya yang bisa dia berapa kali ngangkat, kemudian maksimum berat. Nah, di sini dalam pon ya, LBS ya, pon, ubah dulu jadi kilo gitu misalnya. 10 kali 80 gitu ya, ada yang 12 kali 85, ada yang 20, 85 juga, ada yang 5 kali dan 65. Nah, di sini jadi pengukuran tadi tidak naif seperti yang saya katakan. Jadi kalau saya tadi mengasumsikan begini misalnya, yang jelas untuk mengilustrasikan saja. Nah, di sini data aslinya begini. Nah, bagaimana kok bisa gitu ya? Mungkin bagaimana cara pengukuran teknisnya ya? Saya kurang paham teknis, tapi kita membayangkan dengan cara yang sederhana tadi. Jadi 12 ya 95, 10 75, 13 90 pound gitu ya. Jadi di sini dan seterusnya seperti ini. Jadi di sini ada apa namanya, ada variabilitas ya. Jadi kalau kita lihat misalnya ini contoh yang mengangkat 10 kali maksimal bebannya 80, ada juga yang 10, ada yang 75 gitu ya. Ada juga yang 10, ada yang 85 ya. Kemudian ada juga yang hanya 6 kali tapi dia 75 ya, atau misalnya yang 14 kali tapi 75 gitu. Jadi ada variabilitas di situ pengukuran. Jadi sekali lagi teknis bagaimana ENCO kita nggak perlu tahu, tapi yang jelas ini datanya seperti ini. Oke, nah dari sini baru kita sekarang nyatakan secara resmi bahwa apa yang kita nyatakan tadi kita formalkan sebagai variabel. Nah tadi saya katakan ini BP ini adalah banyak beban yang diangkat, berapa kali dia mengangkat beban, dan karena kita menyatakan berapa kali di sini tidak mungkin pecahan ya, jadi di sini pasti bulat 10, 12 ini, gitu ya. Dan berat ini masih mungkin dalam pecahan karena mungkin bagaimana bentuknya kita juga tidak perlu ini ya. Jadi fokus pada bagaimana berat bagaimana berapa kali mengangkat beban, kemudian beratnya berapa gitu saja. Nah sekarang banyak atau berat berapa kali atlet wanita mengangkat beban dan max BP itu adalah beban maksimum yang diangkat. Gitu. Jadi beban maksimum. Oke, nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memprediksi seperti tadi ya. Kalau kita tadi punya pengeluaran pendapatan dan pengeluaran tadi, kalau saya mempunyai pendapatan 4 juta, berapa pengeluarannya nanti gitu misalnya. Kalau data yang pengeluaran pendapatan 4 juta, pengeluarannya nanti berapa gitu. Itu yang disebut dengan prediksi. Hasil beberapa hal yang kita bisa tanyakan apa, jadi bagaimana kita bisa memprediksi beban maksimum dengan mengetahui banyak angkat beban 60 pon yang dilakukan. Kemudian, apakah terdapat asosiasi antar variabel ini atau
pertanyaan berikutnya, seberapa kuat asosiasi antara X dan Y? Berapa kuat antara X dan Y? Oke. Jadi dalam hal ini kita akan memplot data seperti tadi, ya. Nanti kita mau menyatakan dalam satu garis yang akan disebut dengan garis regresi. Caranya dengan cara secara matematis melakukan teknik yang disebut dengan teknik kuadrat terkecil, ya, mengestimasi namanya dengan menggunakan teknik kuadrat terkecil atau least square. Tetapi di sini kita tidak pelajari secara matematis teorinya seperti apa. Oke. Jadi kita kembali bagaimana cara menjawab pertanyaan saya tadi. Nah, jadi kita melakukan atau mempelajari pada pertemuan kali ini kita pelajari analisis regresi, dan tepatnya yang lebih tepat kita sebut sebagai analisis regresi linear. Ya. Analisis regresi linear yang pada dasarnya ingin melihat apakah ada hubungan linear antara X dan Y. Nah, hubungan linear ini maksudnya bukan berarti bahwa semua titik-titik datanya akan ada garis, enggak. Tapi seperti yang saya jelaskan tadi, adalah garis terbaik yang akan mewakili semua titik-titik di sini. Ya, mungkin ada titik yang berada pada garis ini dan seterusnya, ya. Tapi bukan tidak seperti linear begini semua bukan begini, ya. Jadi ini sangat sulit dipenuhi dalam kenyataannya gitu, ya. Kalau kita menggunakan data gitu. Oke, jadi seperti ini nanti. Jadi dengan jarak antara titik dan garis ini yang paling minimum di antara semua kemungkinan yang mungkin dari garis. Jadi garis ini bisa banyak ya, mungkin kita buat seperti ini misalnya, ya. Tapi di antara ini yang terbaik adalah satu garis yang nanti kita peroleh dengan melakukan analisis regresi. Oke, dan di sini kita mempelajari analisis regresi linear yang sederhana, yang hanya melibatkan satu Y dan satu X. X-nya tadi disebut dengan peubah bebas, Y-nya disebut dengan peubah tak bebas, dan ada nama lain untuk itu juga. Ada yang disebut dengan nama lain untuk peubah bebas adalah prediktor, atau disebut juga dengan regresor gitu, ya. Kemudian untuk yang Y disebut juga dengan respon. Jadi kita menganggap bahwa X berkontribusi terhadap Y. Ya, dalam tanda petik X kira-kira menyebabkan Y gitu, ya, tanda petik, ya. Jadi saya masih memberikan tanda petik karena ini tidak hubungan kausal pasti gitu, ya. Tapi kita melihat sebagaimana X kita naikkan atau turunkan, maka Y juga akan berubah gitu pada dasarnya. Oke. Nah, di sini kita ingin melihat hubungan linear. Jadi fokus saya pada kata linear tadi antara X dan Y. Nah, hubungan ini kita bisa nyatakan sebagai salah satu bentuk adalah ini, Y sama dengan A plus B plus BX plus galat atau error, ya, yang kita simbolkan dengan epsilon. Oke. Jadi epsilon itu ini disebut pula dengan galat. Ya, galat bahasa Inggrisnya error atau noise. Ada yang juga mengatakan disturbance. Jadi banyak istilah yang berbeda mengacu pada hal yang sama. Jadi ini sama, ya, istilahnya. Oke. X itu saya katakan tadi, apa, X disebut juga dengan peubah bebas. Jadi disebut juga dengan prediktor. Regresor, peubah bebas. Y ini adalah respon.
ubah tak bebas. Tak bebas. Jadi, tanda petik kita bisa katakan X, Y kira-kira mempengaruhi X gitu ya. Jadi, untuk memudahkan saja, jadi Y, keberadaan Y tergantung pada X. Jadi, di sini saya tidak mengatakan hubungan kausal pasti ya. Jadi, X menyebabkan Y tidak begitu saja, tapi kira-kira dengan keberadaan X akan berpengaruh terhadap Y gitu ya. Jadi, apakah X selalu menyebabkan Y? Belum tentu, kita tidak tahu faktor-faktor lain yang menyebabkan Y gitu ya. Jadi, di sini kita mengatakan bahwa X itu akan menjadi prediktor untuk Y, atau X menjadi regressor untuk Y. Nah, Y disebut dengan respons atau perubahan tak bebas atau dependent gitu ya. Disebut juga dengan dependent banyak istilahnya. X perubahan independen gitu ya. Oke, jadi pada kasus tadi sekali lagi Y adalah ini ya, beban yang maksimum yang diangkat, kemudian BP adalah banyak, ada berapa kali atlet wanita mengangkat beban. Oke. Nah, kalau kita plot seperti ini, ya, jadi ini adalah plot X versus Y. Jadi X itu adalah banyaknya beban yang bisa diangkat, kemudian Y totalnya ya. Berapa kali dia bisa mengangkat ini ya, X. Oke. Jadi ini adalah plot X dan Y, dan plot ini disebut pula dengan istilah plot pencar atau scatter plot. Scatter plot itu seperti apa? Jadi ini, jadi ya plot data yang memiliki semacam ini ya, berpencar seperti ini, makanya disebut dengan plot pencar atau scatter plot ya. Jadi kalau ini X, jadi tadi adalah banyak atau jumlah berapa kali dia bisa mengangkat beban, kemudian ini adalah total beban yang diangkat. Nah, dari sini kita bisa melihat semakin tinggi atau semakin besar X, tentu saja ini semakin makin tinggi juga, makin besar juga. Oke, nah apa yang kita bisa lakukan nanti? Jadi sekali lagi garis regresi nanti akan mewakili garis yang terbaik yang mewakili semua titik ini. Mana yang terbaik? Apakah ke sini, atau ke sini? Oke. Nah, itu misalnya. Oke. Oke, ini aja. Oke, jadi di sini misalnya, jadi kita, saya menganggap ini, atau misalnya ini, atau ini, atau ini yang saya maksud tadi, atau ini, atau ini. Jadi garis mana yang nanti mewakili titik terbaik tadi? Jadi apakah A, apakah B, apakah C, apakah D, apakah E, dan seterusnya. Nah, nanti ya, hanya ada satu garis terbaik, satu garis terbaik yang akan mewakili ini, ya.
mewakili garis ini yang kita sebut tadi sebagai garis regresi. Oke. Nah, garis regresi ini adalah garis nanti yang memiliki meminimumkan istilahnya nanti jumlah kuadrat, galat, dan seterusnya. Oke. Nah, bagaimana kita tahu secara konsep dulu ya? Saya tidak akan menurunkan secara konsep, tapi bagaimana kita memilih garis terbaik ini? Nah, garis terbaik itu yang kita cari adalah garis yang ya kalau seperti ini tadi. Nah, ada seperti ini, garis yang meminimumkan ini ya, jarak antara ini. Nah, caranya apa? Jadi tujuannya utama adalah garis yang meminimumkan error atau galatnya tadi. Yang menyebabkan ini minimum. Jadi ini. Mencari garis yang meminimumkan epsilon ini. Atau meminimumkan galat atau error atau noise disturbance ini. Ya, gimana caranya? Gitu ya. Nah, secara konsep saya tidak mengajarkan itu, tapi nanti ada metode yang disebut metode Lisqua. Jadi dari metode idenya aja saya ungkapkan di sini. Jadi kalau saya namakan S, maka saya akan mencari Y dikurangi ini tadi, ya, B plus E, karena E kan sama dengan kalau ini dibawa ke kiri, Y dikurangi A dikurangi BX atau Y dikurangi A plus BX. Ini adalah sebenarnya adalah E ya, epsilon. Nah, kalau saya ini dijumlahkan jadi jumlah kuadrat, jadi untuk minimumkan ini tidak hanya cukup dengan menjumlahkan saja. Kalau menjumlahkan nanti 0 karena yang kiri dikurangi yang kanan, yang ini ya. Jadi persamaan ini misalnya A plus BX plus E. Kalau hanya dikurangi kemudian dijumlahkan kan pasti 0 karena jumlahnya adalah 0 gitu. Sama dengan epsilon kan. Jadi kalau ini dikurangi kan pasti sama dia atau 0 ininya nanti gitu. Nah, karena itu kita mencari apa yang disebut dengan jumlah kuadrat. Jadi ini nanti dikuadratkan kemudian dicari masing-masing turunan. Nah, karena kalian tidak dapat di kalkulusnya hanya sedikit, jadi nanti namanya turunan parsial gitu istilah secara matematis. Oke, saya hanya membicarakan sekilas saja ya. Cari turunan ini, maka kita akan peroleh ini yang minimum. Jadi jumlah kuadrat, ini mungkin lebih gampang ini, jumlah kuadrat yang minimum. Ini yang kita minimumkan. Jadi galat yang minimum itu adalah dengan minimumkan jumlah kuadratnya, jumlah kuadrat galat gitu. Ya, secara lebih tepat jumlah kuadrat, bukan hanya galat. Jadi galat yang di sini lebih tepatnya jumlah kuadrat dari galat yang minimumkan gitu. Ya, kita akan peroleh garis regresi ini. Oke. Jadi itu secara konsep. Jadi garis-garis yang akan mewakili ini tidak semua garis begini ya, tidak sembarang garis, tapi garis yang meminimumkan jumlah kuadrat yang kita sebut nanti ini sebagai estimasi kuadrat terkecil karena yang diminimumkan adalah kuadrat terkecil. Dalam hal ini adalah kuadrat galat yang paling kecil. Gitu ya. Kenapa kuadrat bukan ini? Nanti saya tidak akan menjelaskan itu ya karena terlalu matematis. Oke. Nah di sini nanti kita akan melakukan ini pada sesi kedua. Jadi ada data seperti ini, ya ada data angkat beban. Oke, data angkat beban seperti ini. Kemudian nanti kita plot angkat beban. Ini akan saya jelaskan nanti ya. Jadi pada dasarnya mengambil data X, mengambil data Y, gitu dari data angkat beban ini. Atau nanti ada cara yang lain ya, menggunakan cara yang lebih mudah mungkin ya. Ada beberapa cara, jadi tidak hanya ada satu. Nah, menghitung apa yang disebut dengan korelasi antara X dan Y. Nah, korelasi antara X dan Y itu mengukur hubungan atau asosiasi antara X dan Y. Oke, jadi kalau ada dua variabel X dan Y, kita bisa mengukur hubungan atau korelasi antara X dan Y. Korelasi itu adalah kalau ini ada titik-titik begini, ya saya mau membicarakan ini, ya. Saya gambarkan beberapa hipotesis untuk Y dan X. Ini misalnya,
Oke. Atau ya ini yang kemudian yang satu lagi. Oke. Jadi ada saya menggambar dari 3 tipe A, B, dan C. Nah, korelasi itu mengukur hubungan, ya, keeratan hubungan atau keeratan asosiasi antara X dan Y. Jadi maksudnya apa? Jadi kalau semakin, misalnya di sini contoh yang A ya. Ini namanya korelasi positif. Korelasi positif. Jadi semakin besar X, Y juga semakin besar. Oke. Jadi X naik, Y juga naik. Jadi berkorelasi positif. Bluetooth mode. Oke. Baik, saya mute dulu ya. Yang lain biar tidak terganggu. Siapa tadi itu mute. Oke, saya mute all dulu ya. Nanti kalau perlu bicara, nanti saya ini ya, biar kalian unmute. Minta unmute ya. Oke, jadi antara X dan Y kita bisa plot ini data tadi ya. Kalau kita lihat seiring dengan naiknya X, Y juga naik, ya, ini namanya korelasi positif. Jika sebaliknya seiring naiknya X ya membesar atau X-nya membesar, ini juga membesar gitu ya. Seiring X-nya membesar, Y-nya mengecil. Nah, ini namanya korelasi negatif atau hubungan antara X dan Y negatif. Ya. Jadi kalau X-nya kita besarkan dia akan menurun gitu. Ya, itu namanya korelasi yang negatif. Nah, jika X dan Y tidak berkorelasi, ya tidak ada korelasi positif dan negatif, seperti ini. Jadi tidak bentuk pola seperti ini, ya. Scatter tidak membentuk kalau kita ibaratkan plot ini kita bisa membentuk semacam kita visualisasikan ya kita bayangkan kita bisa mendekati semacam garis gitu ya. Kalau di sini tidak. Oke. Jadi korelasi nol atau tidak berkorelasi. Oke. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan misalnya besarnya pendapatan berkorelasi positif dengan besarnya pengeluaran, maka artinya seperti ini. Salah satu yang kita bisa terjemahkan. Jadi pendapatan membesar, pengeluaran juga membesar. Gitu. Nah, tapi kalau common sense kita mengatakan masuk akal apa tidak? Ya masuk akal harusnya ya. Jadi orang yang pengeluarannya seorang miliuner gitu mungkin jarang kita lihat bahkan di warung kaki lima mungkin ya. Meskipun itu ada, tapi sangat jarang. Mereka mungkin makan di restoran mewah atau di menginap di hotel yang mewah dan seterusnya. Sebaliknya orang yang penghasilan kecil, orang yang backpacker biasanya gitu ya, mungkin lebih sering kita temukan pada warung kaki lima mungkin ya, atau misalnya penginapan yang biasa gitu. Jadi itu berkorelasi positif. Jadi semakin ini kecil ya juga kecil. Jadi itu maksudnya. Nah, tetapi kalau ini misalnya kalau yang korelasi negatif seperti apa? Misalnya, ya mungkin ada contoh dengan misalnya kita tingkatkan X, Y-nya menurun. Apa kira-kira contohnya?
Jadi ya nanti kita lihat apakah ada contoh ini agak sulit kita lihat contohnya karena kecuali kita melihat yang nyata atau apa ya misalnya. Jadi iya, ya nanti kita lihat coba ya, ini agak sulit lihat contohnya karena mungkin ya apa namanya, mungkin dengan antara mungkin pandemi dan kemiskinan mungkin ya, semakin lama pandemi mungkin tingkat kemiskinan kita akan semakin turun gitu misalnya ya. Tapi apakah sederhana itu, masih ada variabel lain sih ya. Jadi makin lama waktu pandemi misalnya, maka karena apa namanya, karena misalnya situasi belum normal gitu ya, jadi belum betul-betul normal, jadi banyak yang mungkin pekerjaannya harus dari apa namanya, tidak ada pekerjaan atau pengangguran lebih banyak dan seterusnya, sehingga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Jadi semakin lama itu periodenya akan semakin ini gitu. Nah, itu kira-kira memberikan ilustrasi tentang korelasi yang negatif. Nah, korelasi nol itu tidak berhubungan gitu ya, tidak ada ini. Kita besarkan X dan Y itu tidak akan berpengaruh gitu. Kurang lebih ya. Oke. Nah, dari kasus ini kalau kita plot tadi hubungan linear antara X dan Y, kita bisa melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu memodelkan dengan regresi linear tadi ya. Nah, tujuan utama dari kita memodelkan regresi dengan membuat persamaan yang tadi berbentuk seperti ini, tujuan utamanya adalah mencari A atau B ini, ya, yang disebut dengan nilai dugaan atau estimasi. Ini dua-duanya disebut nilai dugaan. Atau estimasi. A nanti kita sebut sebagai intercept, B disebut dengan lereng atau slope. Jadi apa mirip dengan apa ya dalam persamaan garis itu apa gradien ya, seperti itu. Jadi slope atau lereng, kemudian A itu adalah intercept. Ya. Jadi intercept, kalau kalian ingat bagaimana kita menggambar suatu grafik fungsi, dia akan menentukan ini interceptnya. Kalau 0 berarti hanya kalau 0 A-nya berarti melalui titik 00 ya. B, X pasti melalui titik 00. Jadi misalnya Y kita peroleh misalnya 5 plus 2X gitu misalnya. Jadi melalui ini ya misalnya. Jadi ini 5 0 kemudian 0 X-nya ya misalnya untuk Y ya minus 2,5. Oke. Misalnya seperti ini garis regresinya. Garis ya ini persamaan garis biasa ya. Seperti ini misalnya ya. Oke. Jadi ini nanti disebut dengan intercept, ini kemudian disebut sebagai slope atau lereng. Nah, tugas kita adalah mencapai ini dan ini cukup mudah dilakukan dengan R, cuma nanti kita lihat dulu seperti apa ya. Nah, ini adalah perintah atau sintaks R untuk melakukan regresi ya. Ya regresi dan nanti saya jelaskan ini maksudnya apa. Reg angkat beban ini nama objek yang saya buat untuk melakukan regresi ini adalah suatu fungsi untuk melakukan regresi LM. Ada Y ini adalah tidak mesti namanya Y, tapi ini adalah untuk respon. Respon untuk X itu prediktor. Apapun simbolnya ya, misalnya X.
Kemudian ada tanda ini ya, tanda yang ada pada keyboard. Kalau menggunakan keyboard komputer biasa itu ada di sebelah kiri angka 1 ya, pojok kanan ya. Di bawah tombol escape biasanya. Kalau di laptop mungkin sedikit beda layoutnya, tapi tetap di sebelah kiri dan angka 1 biasanya ya. Oke, tanda seperti ini yang artinya kalau kita terjemahkan melakukan regresi linier dengan Y sebagai respon dan X sebagai prediktor. Atau nama untuk responnya apa, nama untuk prediktornya apa. Kemudian saya tadi ingin membentuk apa, garis ya, garis regresi. Nah, garis regresi itu kita peroleh nanti dengan koefisien ini sebenarnya. Apa namanya? Koefisien untuk regresinya tadi A, B-nya kita peroleh dari koefisien, reg angkat beban, kemudian AB line ini adalah absolute line atau garis absolut. Nah, kemudian call sama dengan blue itu adalah warna untuk garisnya. Jadi seperti ini. Nah, itu adalah garis regresi ya yang kita peroleh dari data atlet angkat beban tadi. Jadi inilah garis terbaik. Kalau kita balik lagi ke sini, jadi tidak akan ini A, B, dan C ini tidak akan membuat galat ini minimum atau jumlah ini menjadi minimum. Ya. Sehingga hanya ada satu garis ini, garis kodrat terkecilnya seperti ini. 5, 10, 15, dan seterusnya datanya ini. Kemudian ini data dari 60 minimal ya, 60 sampai 100. Oke, jadi ini adalah garis regresi ya ini. Jadi inilah garis regresi yang kita cari ini. Nah, kalau tadi Y sama dengan A plus B. Jadi ini juga bisa disimpulkan dengan Y topi sebenarnya ya, sebagai namanya nanti V value, tapi kita mungkin nggak terlalu jauh sampai sini. Jadi ini A topi plus B topi X. Nah, sekarang kita peroleh apa? A topi sama dengan 63,54 dan B topi sama dengan 1,491. Jadi A topi itu adalah interceptnya. Jadi ini 63 ini ya. Dan ini slope-nya. Ya, kalau kita bayangkan seperti ini kalau dalam ini ya, slope. Oke. Untuk kurang lebih gradian lah ya kalau dalam ya, dalam fulus gitu ya, atau dalam plot fungsi. Nah, metode yang untuk mendapatkan ini yang saya sebut tadi adalah metode yang disebut dengan metode kodrat terkecil atau least square estimation. Oke, ini. Baik. Bagaimana kita tahu hubungan asosiasi antara X dan Y? Ya. Nah, di sini kita menggunakan apa yang sudah saya jelaskan tadi, suatu konsep sebenarnya korelasi. Nah, korelasi Pearson, ya, Pearson R. Ya, kalau tadi saya membuat ini value positif, ini value negatif. Nah, kita di sini menggunakan korelasi Pearson yang mengukur hubungan linear. Itu yang perlu saya garis bawahi. Hubungan asosiasi antara X dan Y. Di sini adalah yang hubungan asosiasi yang secara linear. Oke, linear. Menggunakan korelasi Pearson, dan korelasi ini terletak antara minus 1 sampai 1.
sekarang ada istilah tambahan. Kalau R-nya sama dengan 1, berarti terjadi korelasi positif, korelasi positif sempurna. Kalau R sama dengan minus 1, korelasi negatif. Korelasi negatif ya. Oke. Nah, dengan kata lain, korelasi mendekati 1, kalau 1 sempurna, kalau mendekati 1 berarti disebut dengan korelasi kuat ya, gitu, korelasi kuat. Begitu pula sebaliknya, kalau yang minus 1 berarti korelasi yang sangat lemah, gitu ya, atau kalau lemah. Korelasi 0 artinya tidak berkorelasi. Oke. Nah, korelasi ini, Pearson ini kita bisa itu menggunakan R dengan perintah core XY. Nah, XY ini adalah nama variabel yang kalian buat, jadi bisa saja namanya tidak XY ya. Apakah misalnya korelasi pendapatan dan koma pengeluaran, gitu. Apapun itu terserah ya. Nah, sini kita lihat korelasinya adalah 0,8020251 ya, nilai positif. Dan ini termasuk kategori yang korelasi yang kuat ya, mendekati 1. Dan korelasi ini sifatnya positif, artinya seiring X naik, Y juga ikut naik. Nah, dari apa yang kita lakukan tadi, kita bisa melihat nanti ya pada sesi berikutnya adalah ringkasan dari apa yang kita lakukan regresi tadi. Jadi di sini ada perintah yang disebut dengan summary reg angkat beban, akan memanggil ini adalah formula yang kita gunakan tadi. Nah, kemudian ini ada residua dan kita lihat di sini. Nah, intercept ini, kemudian X ini adalah koefisien untuk alfa A dan B. Ini adalah tadi sesuai dengan simbol kita A atau P. Ini B atau P. Ya. Kemudian di sini ada ukuran penting sebenarnya yang namanya P value ini namanya P value. P value ini disebut dengan P value. Oke, P value. P value, kemudian P value ini peranannya apa? Nah, secara sederhana begini, kalau P value itu dalam konteks ini ya, saya membicarakan dalam satu blok ini, nanti P value itu membicarakan koefisien, tadi kan ada A dan B. Ya, A dan B. Di sini kita, ada uji hipotesis, tapi saya tidak bicarakan, tapi poinnya adalah begini. Kalau P value ini
nilainya kecil. Nah, di sini saya ingin menjelaskan dulu karena ini ada yang mungkin tidak paham. Jadi 6,48 ini kali 10 pangkat minus 14 ya. E-nya itu eksponen, bukan bilangan Euler ya nanti ya. Bukan E sama dengan 2,72 begini ya. Ini bukan ya. Jadi ini adalah 2 kali 10 pangkat minus 16. Dan secara ini dua-duanya ini dikatakan karena sangat kecil ini ya, dikatakan 0 saja. Nah, apabila ini p-value lebih kecil daripada alfa, hipotesisnya, hipotesis 0. Nah, di sini saya tidak tuliskan ya, hanya singgung sekilas saja. Hipotesis 0 ditolak gitu gampangannya dulu ya. Nah, di sini apa? Hipotesis nolnya di sini adalah koefisien ini tidak signifikan. Jadi alfa dan A dan B ini tidak ada pengaruhnya gitu secara statistika gitu ya. Tidak signifikan gitu. Nah, di sini kalau lebih kecil dari ini hipotesis nolnya ditolak. Nah, hipotesis nolnya nol koefisien A atau B tergantung konteks ini 0. Koefisien A, B tidak 0. Oke. Nah, di sini berarti tolak. Berarti ini artinya signifikan. Kalau ada bintang begini, lihat. Ya, level 0. Jadi, kalau misalnya suatu kasus nanti bintangnya lebih besar dari, kalau kita menggunakan alfa 0,05, berarti hipotesis nolnya diterima. Artinya dia tidak signifikan gitu. Ya. Oke, apa maksudnya tidak signifikan? Berdasarkan pada ini, jadi saya hanya menyederhanakan kasus bahwa untuk mengatakan signifikan artinya A dan B di sini karena H0-nya ditolak, artinya H0-nya yang hipotesis mengatakan koefisien A dan B ini tidak signifikan, sedangkan alternatifnya adalah signifikan atau berarti, maka di sini artinya H0-nya kita tolak berarti ini adalah koefisien ini berarti gitu ya. Jadi saya akan tulis lagi untuk saya ulangi lagi H0 A dan B ini katakanlah gini secara sederhana ya, ada lebih signifikan, tidak A dan B tidak signifikan, alternatifnya A, B signifikan. Oke, karena ini ditolak, ini yang kita terima. Ya. Karena kasus ini diterima. Terima karena p-value oke. Jadi nilai dari ini mengindikasikan bagaimana kita melihat koefisiennya signifikan atau tidak. Dan kata lain, kalau bintangnya 3 begini, lihat nilai ini kita ubah menjadi bentuk biasa, jadi 2 kali 10 pangkat minus 6, dan mungkin lebih kecil lagi dari itu, jadi ini kita bulatkan menjadi 0, ini juga sama, jadi 0 ya. Nah, nilainya lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian ini kita tolak sehingga artinya kita simpulkan ini. Kemudian di sini output dari luaran ini ada juga yang disebut dengan multiple R square. Ya, multiple R square ini sebesar 0,6432. Nah, ini adalah mengukur kontribusi X terhadap Y. Kontribusi X-nya itu apa? X-nya itu berapa kali banyak beban yang diangkat. Kemudian Y tadi kan total beban. Artinya, dengan bahasa yang sederhana, Y bisa dijelaskan oleh X sebesar 0,64 atau kalau dalam persen itu 64,32%. Ya, kalau ini jadikan persen berapa? 0, 10, 100. Jadi 64,32% gitu. Jadi variasi ya. Jadi dalam data Y tadi kan kalau kita lihat kembali
ya. Kalau kita lihat kembali data asli Y, saya lihat datanya di sini Y tadi beban, jadi variasi Y ini banyak beban maksimal yang bisa diangkat tadi dijelaskan oleh berapa kali kita mengangkat beban ini X ini sebesar 60%, dan sisanya ya mungkin dijelaskan oleh variabel lain yang kita belum tahu yang mana gitu ya. Jadi seperti itu di sini. Bisa kembali lagi ke sini. Sekali lagi, X menjelaskan Y atau variasi dalam Y itu dijelaskan oleh variasi dalam X sebesar 64,32%. Hingga sisanya ya sekitar ya 45 lebih ya. Oh, kok 45? Berapa ya? Hampir 36% ya. Saya katakan hampir 36% itu dijelaskan oleh faktor yang lain yang kita belum tahu apa ya. Oke. Ini adjusted R square itu adalah nilai yang disesuaikan, jadi tidak terlalu jauh dengan ini 63,68 dan 64,32. Jadi persamaan regresi yang kita peroleh adalah Y topi sama dengan 63,54 plus 1,491. Terus bagaimana kita menginterpretasikan koefisien ini? Ya, ya koefisien ini kita bisa interpretasikan seperti halnya dengan kalau kita melihat fungsi ya, kurva dari suatu atau grafik dari suatu fungsi. Nah, tetapi kita lihat dulu ya, apa bedanya? Bagaimana interpretasi ini? Untuk lereng atau slope, lereng itu yang ini ya. Oke. Untuk lereng, setiap satu satuan kenaikan X, apabila ini kita naikkan satu satuan, secara rata-rata atau average, akan menaikkan Y sebesar 1,491 pon. Angka itu dapat dari mana? Jadi angka dari sini. Oke. Untuk setiap 64 pon tambahan yang dilakukan oleh sang atlet. Untuk intercept, ya, intercept ini kadang-kadang tidak tidak memiliki arti. Ini hanya secara matematika saja. Jadi kalau artinya kalau X-nya 0 berarti tidak mengangkat beban, maka beban yang maksimum 63. Jadi nggak bisa di ini ya. Jadi untuk intercept, interpretasi akan berarti pada saat X sama dengan 0. Jadi pada saat X sama dengan 0, rata-rata Y adalah ini. Ya, jadi di sini biasanya orang tidak pada lazimnya tidak menginterpretasikan ini ya, karena tidak memiliki arti, biasanya tidak meaningless di sini biasanya ya. Nah, jadi seperti ini. Kalau X kan tadi mengangkat beban berapa kali. Kalau tidak mengangkat beban berapa kali berarti ininya Y-nya sudah ini kan gitu. Kalau ini X-nya sama dengan 0, ini adalah berat beban yang di ini kan 63. Jadi nggak bisa begitu artinya diartikan. Jadi cukup yang di sini saja biasanya. Oke. Jadi itu yang nanti kita demokan, dan mungkin juga ada data lain ya yang kita bisa cobakan nanti. Kita lihat ya. Kemudian, nah apakah koefisien signifikan tidak? Tadi sudah saya jelaskan. Ini saya jawab belakangan dari yang ini, saya mendahului tadi menjelaskan. Jadi dari tingkat ini ya tadi sudah saya jelaskan jadi kalau hipotesis nanti signifikan atau tidak dari output tadi sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi kalau lebih kecil dari PP lebih kecil dari alpha, maka kalau kita nanti hanya membicarakan ini, soalnya tidak akan jauh ya. Kalau membicarakan ini sangat banyak yang bisa kita bicarakan, bisa diagnostik dan lain, itu kita tidak bicarakan di sini ya, karena kalian juga hanya 2 SKS gitu ya, jadi tidak banyak. Jadi cukup yang
konsep yang bisa kalian pahami, dan kalau kalian interest nanti silakan ya. Oke, jadi di sini lebih kecil dari ini sehingga keduanya signifikan pada alfa ini tadi, karena lebih kecil dari alfa 0,05, artinya hipotesis nolnya ditolak, yang mengatakan bahwa koefisien AB itu tidak signifikan, itu kita tolak sehingga menjadi A dan B itu signifikan. Oke. Nah, seberapa besar X mampu menjelaskan Y, sudah saya jelaskan tadi adalah ini 0,6368 atau sekitar 64%. Ya, jadi X mampu menjelaskan Y, jadi variasi dalam Y dijelaskan oleh variasi dalam X sebesar ini. Ya. Bagaimana kalau kita ingin apabila kita tahu, ya ini bukan tahun ya, apabila kita tahu nilai X, bisakah kita memprediksi Y? Jadi ini adalah masalah prediksi tadi, itu saja bisa ya. Jika X sama dengan 15, karena sang atlet misalnya mengangkat 15 kali, berapa nilai Y? Jadi berapa beban yang dia bisa angkat gitu ya. Kekuatannya berapa gitu ya. Berdasarkan persamaan ini, maka kita substitusikan X sama dengan 15, sehingga kita peroleh ini. Y sama dengan 85,905 gitu. Jadi ini adalah kekuatan beban dari seseorang yang bisa mengangkat 15 kali. Oke. Ya, terima kasih. Pastinya ada pertanyaan nanti pada sesi kedua. Oke. Akan lebih bagus kalau kalian nanti ini ya sudah punya R. Jadi saya akan demokan dulu, nanti kalian coba. Kemudian kalian berikan komentar kepada saya, apa masalahnya, kesulitannya di mana. Semacam ya mirip dengan semi praktikum ya, karena tidak ada praktikum untuk angkatan kalian dan angkatan sebelumnya ya. Dua angkatan ya. Jadi kalian dan angkatan 19 itu tidak ada praktikum. Jadi kita perlu memberikan waktu ini. Jadi saya pikir itu yang akan kita lakukan nanti. Jadi saya harapkan kalian sudah mempunyai R bagi yang ada akses ke laptop, atau kalaupun tidak, masih bisa sebenarnya kita melakukan ini dengan secara online nanti dengan melalui RStudio. Kalau kalian buat account dulu ya, rstudio.com, nanti ada Air Cloud gitu ya, Air Cloud. Sebentar dulu, Air Cloud. airstudio.cloud nanti ya. Oke, nanti saya akan mendemokan juga di sini biar kalau kalian misalnya menggunakan HP masih bisa. Saya pun sudah mencoba ya. Jadi seperti di sini nanti. Ya, nanti kita bisa coba ini contoh saya punya account di sini. Jadi kalian bisa melakukan ini secara dari manapun ya, tidak mesti ada akses laptop, tapi mungkin agak susah untuk menginput saja gitu. Kalau di HP kan terlalu kecil ya. Gitu. Kecuali kalian pakai tablet gitu ya. Ya, mungkin lebih besar lagi. Jadi kita bisa melakukan ini nanti ya. Jadi saya perlihatkan contoh nanti ya. Ini contoh yang saya bisa nanti saya coba demokan juga. Jadi ini mengantisipasi bagi kalian yang mungkin ada kesulitan, mungkin pas laptopnya ada masalah atau mungkin apa namanya, asalkan bisa akses via HP ini juga bisa. Jadi sambil jalan ya. Asalkan datanya nggak terlalu banyak ya. Kalau data banyak agak repot juga sih. Gitu. Oke, saya coba lihat dulu ini. Oke, jadi di sini ya ini contoh seperti ini nanti ya. Ya ini contoh ini. Jadi kita bisa lakukan itu di sini. Oke, analisis regresi kita akan coba nanti di sini. Baik, saya rasa untuk yang sesi pertama saya stop dulu, nanti kita lanjutkan ya. Jadi ya kita lanjutkan nanti berikutnya, jadi sekitar 20 menit lagi lah ya. Oke, saya close dulu, nanti kalian login lagi dengan gunakan nanti kuliah ini ya,
Jadi itu hanya penamaan yang salah ya, bukan 11 sebenarnya. Jadi harusnya 12 dan berapa berarti ya? Berapa jadinya? Oke, nanti kita lihat, gunakan yang di bawahnya ya. Ada sudah, saya rasa sudah jelaskan. Yang sesi berikutnya. Oke. Oke, saya close dulu ya. Nanti kita ketemu lagi 20 menit kemudian.